Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin belajar tentang tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara membaca Al-Quran dengan benar. Jadi kalau kita ingin belajar membaca Al-Quran dengan benar, maka kita harus belajar tajwidnya terlebih dahulu. Jadi untuk dasarnya kita pelajari hukum nun sukun dan tanwin. Ini ya untuk memulainya. Oke, hukum nun sukun dan tanwin. Kita lihat dulu yang mana nun sukun. Ini dia, ya. Ini dia nun sukun, yaitu nun yang berbaris sukun ataupun berbaris mati, sama aja ya. Nun yang berbaris mati, atau di sebagian Al-Quran dia berbentuk ini bulat. Jadi nun sukun atau nun mati, inilah dia. Dan juga tanwin. Tanwin itu ini. Tanwin itu baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan ataupun 2 fathah, baris 2 kasroh, baris 2 domah. Sebagian ada mengatakan fatatain, kasrotain, domatain, sama aja ya. Jadi nun sukun ataupun tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, maka dia terbagi menjadi 4 hukum ya. Ada 4 hukumnya. Yang pertama apa? Izhar halqi. Yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa hakiki, yang keempat iqlab. Idgham ini terbagi 2 lagi, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Jadi inilah dia hukum-hukum dari nun sukun ataupun tanwin. Kenapa nun sukun dan tanwin ya? Ini sebenarnya sama. Nun sukun ataupun tanwin itu pada dasarnya sama. Kenapa? Karena bacaan dari tanwin ini itu juga nun sukun. Misalnya, contoh ya, an. Nah, kita membacanya an. Jadi kalau kita buat di sini menjadi nun mati, maka ini tulisannya alif dengan nun sukun atau nun mati. An, in, un. Jadi tanwin ataupun nun sukun itu pada dasarnya cara membacanya itu sama. Makanya dia hukum nun sukun dan tanwin bersamaan. Oke, kita kembali lagi ke hukumnya. Hukumnya ada 4 tadi ya. Yang pertama izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Arti izhar halqi itu adalah jelas ataupun nyata. Ya, jadi hukum yang pertama izhar artinya jelas ataupun nyata dan juga nanti dibaca dia pendek. Yang kedua idgham. Idgham itu artinya memasukkan bunyi nun mati ya, bunyi huruf nun mati ke dalam huruf idgham. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau bi gunnah nanti dia dengan berdengung dan dipanjangkan. Sementara bila gunnah dia tidak berdengung dan tidak dipanjangkan. Oke, yang ketiga ikhfa artinya samar-samar atau menyembunyikan, sama aja. Dia menyembunyikan bunyi nun sukun ya. Bunyi hurufnya itu jadinya dia tersembunyi ataupun samar-samar, tidak jelas gitulah kira-kira ya, dan dibaca panjang. Yang keempat iqlab. Iqlab itu artinya menukar bunyi nun sukunnya nanti menjadi seperti bunyi mim ya, menjadi seperti bunyi huruf mim. Itulah dia keempat pengertiannya. Dan nanti di video berikutnya kita akan jelaskan satu persatu apa itu izhar, idgham, ikhfa, iqlab ya. Jadi biar lebih paham nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kalau saat ini kita secara menyeluruh dulu ya, secara sekali semua kita lihat dulu saat ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Dan
Kalau ada yang kurang mengerti, nanti bisa tulis di kolom komentarnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.